Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat bertemu kembali untuk melanjutkan materi kita tentang sejarah agama Buddha, baik itu dunia dan dilanjutkan dengan bagaimana perkembangannya nanti di Indonesia. Nah, teman-teman, sebelum dilanjut, saya ingin menyambungkan dulu dengan materi yang kemarin bahwa untuk materi yang kemarin, teman-teman telah membuat apa ya tugas tentang satu topik, yaitu bagaimana kita belajar tentang agama Buddha saat dia berkembang ke India Utara. Ada situs-situs yang kita awalnya tidak kenal, coba saya kenalkan kepada teman-teman gitu ya. Dan kita juga telah UTS dan hari ini kita masuk topik baru. Topik barunya itu adalah kita melanjutkan dengan berpedoman pada timeline ini ya teman-teman. Jadi garis waktu ini materi kita sampai dengan UTS, bagaimana agama Buddha itu berkembang dari tahun 100 sampai dengan 300 Masehi atau abad 1 sampai abad ke-3 Masehi. Berarti hari ini saya ingin mengajak teman-teman kita secara timeline maju ke tahun 300, lanjut ke 500 dan menyerempet-menyerempet gitu ya ke tahun 700. Jadi ini sebuah perjalanan yang panjang tetapi akan kita omongkan dalam beberapa menit seperti itu. Semoga teman-teman bisa merasakan bahwa yang kita omongkan ini bukan apa ya sekedar cerita biasa gitu ya, tapi ada banyak makna di balik apa yang akan kita bicarakan dalam beberapa menit ini. Bahwa yang kita bicarakan dalam beberapa menit ini adalah hasil sejarah panjang, yaitu sekitar 400-an tahun. Jadi memang hal yang sangat luar biasa seperti itu. Dan saya ingin mengajak teman-teman di masa ini tidak membahas ke negara-negara lain, tetapi mulai tahun 300 seterusnya sampai dengan materi kita terakhir menjelang ujian akhir semester itu kita fokus di Indonesia. Karena kita membedah Indonesia saja banyak sekali dan waktunya juga akan mepet seperti itu. Jadi ini timeline secara garis waktu kita seperti ini. Kita sekarang di tahun 300 sampai dengan 700. Dan nanti pembahasan kita juga akan sampai ke tahun 2025, akan sampai ke tahun masa-masa kemerdekaan, masa-masa agama Buddha pasca kemerdekaan. Jadi kita akan apa ya berusaha cukupkan waktunya. Jadi mulai dari tahun 300 sampai 2025 ini kita fokus ke Indonesia. Tentu di luar negeri banyak sekali topik yang menarik karena di Thailand sendiri juga menarik. Bagaimana pembangunan Ayutthaya dan lain-lain. Itu keren sekali. Di Myanmar pembangunan kawasan di Bagan gitu ya. Kawasan Bagan, Percandian Bagan itu juga keren sekali. Angkor Wat di Kamboja juga keren sekali. Jadi memang ini masa keemasan gitu ya. 300 sampai 700 bahkan sampai abad ke-12 itu di banyak negara di kawasan Asia Selatan, Asia Tenggara, itu agama Buddha sedang berjaya seperti. Jadi banyak sekali topiknya dan kita fokuskan ke Indonesia. Dan saya akan mengajak satu pertemuan ini kita fokus membahas Sriwijaya dan kita fokuskan lagi membahas ke salah satu peninggalan dari Sriwijaya yaitu kawasan kampus kuno yang namanya kawasan Muara Jambi. Seperti itu. Jadi Sriwijaya ini kan negara besar, itu kuat, ada banyak aspek yang bisa dibahas dari Sriwijaya, luasannya itu luas sekali. Bahkan ini nanti teman-teman, ini gambaran luasan Sriwijaya itu kan yang di garis merah. Dia itu sampai menguasai ke Thailand Selatan. Itu pernah dikuasai. Jadi mengapa Angkor Wat itu ya, kawasan Angkor, terus kawasan Ayutthaya itu nanti bangunannya mirip dengan Muara Jambi, mirip dengan Universitas Nalanda di India. Ya karena ternyata mereka adalah satu komando seperti itu. Dan jangan heran, Jawa Mataram kuno itu juga ada ikatan sama Sriwijaya, di mana Medang atau Kerajaan Medang di sini ya, atau Mataram kuno itu adalah pernah menjadi bagian dari Sriwijaya. Sehingga nanti di minggu depan kita akan bahas kaitannya seperti apa, bagaimana hubungan Muara Jambi dan Borobudur, seperti.
Karena secara usia itu Borobudur lebih muda daripada Muara. Itu next materi selanjutnya. Dan tentang Sriwijaya yang begitu luas akan kita fokuskan pada satu kompleks peninggalan Sriwijaya, yaitu kawasan Muara Jambi. Kenapa begitu? Tidak diklaim bahwa membahas Muara Jambi sama dengan membahas Sriwijaya itu beda. Jadi Muara Jambi ini hanyalah salah satu bagian kecil gitu ya dari Sriwijaya. Karena diyakini oleh banyak ahli bahwa Muara Jambi itu kawasan pendidikan di Kerajaan Sriwijaya dan pusat pemerintahan itu beda lagi, bukan di Muara Jambi. Jadi Muara Jambi ini memang kawasan kampus seperti itu. Dan itu diyakini oleh banyak arkeolog, banyak sekali peneliti memang beda antara pusat pemerintahan dengan pusat pendidikan zaman Kerajaan Sriwijaya memang beda. Ya teman-teman saya lanjut. Nah, kalau ada waktu dan tolong disempatkan ya, diusahakan ada waktu, teman-teman dapat mengunjungi ini websitenya Muara Jambi. Muara Jambi ini punya museum yang sudah digital gitu ya, museum virtual yang bisa dikunjungi secara apa ya, dunia maya gitu ya. Jadi ini memang museum digital, lumayan bagus lah. Nanti teman-teman bisa berkunjung ke sini untuk menambah referensi tentang Muara Jambi. Nah, saya ingin mengajak teman-teman ke sini tentang bukti arkeologis, bukti historis, termasuk di akhir sesi saya akan mengenalkan pada satu channel. Saya juga tidak di-endorse sama channel tersebut, tetapi saya suka kontennya, namanya Asisi Channel, karena channel ini channel yang berisi materi sejarah, banyak sekali mengungkap tentang candi-candi, tetapi dia kalau membuat konten itu tidak ngasal. Dia berdasarkan data eh, apa ya, arkeologis, itu artinya berasal dari data prasasti, data tulisan di candi gitu. Dan data-data historis yang lain yang semuanya itu by data. Makanya channelnya nanti saya rekomendasikan teman-teman, termasuk saya minta ditonton untuk eh, siang hari ini gitu. Jadi ini bukti arkeologis dan historis tentang keberadaan situs Muara Jambi banyak sekali. Teman-teman juga bisa scroll seperti itu. Dan saya mau mengajak teman-teman ke yang bukti nomor 3 gitu ya. Kerennya itu stupa arca itu yang ada di Muara Jambi itu bergaya Nalanda, university yang ada di India, dan bergaya Bihar. Bihar itu wilayah India Utara. Jadi ini menunjukkan sebuah hubungan yang sangat dekat antara Muara Jambi dengan India pada masa itu abad 3 sampai dengan 7 Masehi. Jadi memang hubungannya sangat dekat seperti itu dan apa ya, di bukti arkeologis yang lain itu artinya di bukti candi, prasasti juga memang diyakini bahwa antara Universitas Nalanda di India dan Universitas atau kawasan pendidikan Muara Jambi itu memang punya hubungan yang sangat. Memang jarang yang menyebutkan Universitas Muara Jambi ya. Sebutnya kompleks percandian, tetapi kompleks candi ini menunjukkan bahwa dia bukan kompleks candi untuk sekedar melakukan ritual keagamaan, tapi ini menunjukkan adanya ini adalah pusat studi. Ditunjukkan dengan apa? Dengan adanya asrama, catatan-catatan sejarah yang mendukung. Selain asrama adanya tempat-tempat untuk belajar, misalnya ada bekas-bekas aula seperti itu, aula belajar. Itu yang menjadi sumber data diyakini Muara Jambi menjadi pusat pendidikan. Itu lalu ada banyak yang meneliti tentang Muara Jambi, gambaran kehidupannya seperti apa, itu disebutkan ya di sumber internet banyak sekali. Ini salah satu yang saya kutip untuk teman-teman. Bagaimana hubungan guru dan siswa, guru itu disebut acarya, lalu membimbing murid-murid, yang murid-muridnya itu bukan hanya dari kawasan atau wilayah Sriwijaya, dia berasal dari banyak negara. Terus bidang kajiannya, nah teman-teman, nanti di channelnya Asisi Channel, channel yang saya rekomendasikan teman-teman, itu ada 5 widya yang dipelajari. Ada Sapta Widya, Hetu Widya,
terus apalagi widya gitu. Pokoknya ada 5 widya. Logika widya itu yaitu widya, lalu sabda widya itu ilmu tentang literasi, lalu ilmu tentang seni, lalu ilmu tentang pengobatan seperti itu. Jadi ada 5 widya yang menjadi istilahnya itu prinsip dari Muara Jambi yang itu juga merupakan turunan dari Universitas Nalanda di ini. Dan ada kajian filsafat, bahasa seperti itu. Jadi banyak sekali. Dan tentang logika widya yang pancawidya ini ya teman-teman itu luas, itu mencakup astronomi, macam-macam, ilmu seni, ilmu pengobatan. Jadi bayangkan ya, betapa keren universitas ini. Bahkan nanti di ACC Channel disebutkan, jadi eh, kawasan pendidikan Muara Jambi ini telah berdiri 1.000 tahun bahkan sebelum Oxford University itu didirikan. Jadi 1.000 tahun sebelum Oxford yang sekeren itu ada, telah ada pusat pendidikan yang keren, yaitu di Muara Jambi dan juga nanti rentetannya itu sama di Nalanda. Begitu. Lalu bahasa pengantarnya adalah bahasa Sanskrit atau Sanskerta dan bahasa Pali. Ini ditunjukkan di beberapa prasasti, tapi juga bercampur dengan bahasa lokal Melayu kuno. Kehidupan hariannya bagaimana? Para siswa hidup di asrama. Mereka tugasnya hanya belajar. Dan ini yang luar biasa. Kemarin saya melihat video-video terbaru juga menyebutkan ini itu akan sama persis dengan kehidupan di Nalanda. Bagaimana Universitas Nalanda di India itu juga menggunakan prinsip yang sama bahwa untuk menghidupi kehidupan kampus yang banyak sekali karena dikatakan di Muara Jambi ini siswanya bisa 1.000 dan di Nalanda Universitas Nalanda di India itu bisa 10.000 dan mereka ini tugasnya belajar bagaimana mereka bisa makan. Akhirnya mereka menggunakan kawasan sekitar itu sebagai kawasan penyangga. Artinya apa? Ilmu yang dipelajari itu ditularkan kepada masyarakat dan masyarakat akan memberikan dukungan berupa sumber bahan pangan kepada kampus. Dan ini mungkin yang dicontoh untuk apa ya? Menjadikan prinsip-prinsip pengabdian masyarakat yang mutualisme antara kampus dan masyarakat di zaman era modern sekarang. Dan itu sudah diawali dari zamannya Muara Jambi dan Universitas Nalanda. Itu teman-teman. Itu kehidupan kampusnya. Lalu jaringan pendidikannya juga sudah internasional di Muara Jambi ini karena apa? Karena berdasarkan catatan sejarah disebutkan bahwa jadi mahasiswa-mahasiswa dari negara lain sebelum ke Nalanda biasanya mereka akan singgah dulu ke Muara Jambi. Jadi Muara Jambi ini seperti kelas apa ya, training dulu seperti itu. Kelas training sebelum mereka benar-benar belajar ke Universitas Nalanda di India. Mereka akan belajar eh, ke Muara Jambi. Bahkan dikatakan Atisa Dipangkara yang terkenal yang dari Tibet itu dikatakan sebelum belajar 5 widya secara komplit di Nalanda, dia diminta untuk ke Muara Jambi dulu untuk belajar tentang literasi atau Sabda Widya. Setelah Sabda Widya lolos, dia baru pergi ke Nalanda untuk belajar 5 widya yang lain. Dan siapa pengajarnya di Muara Jambi? Pengajarnya Muara Jambi ini adalah banyak sekali alumni yang dari Universitas Nalanda. Jadi seperti itu. Itu hubungannya dan keren sekali gitu ya. Dan ini saya sisipkan slide di sini untuk memberikan gambaran kepada teman-teman bahwa ini yang saya kasih kuning ini adalah kawasan Muara Jambi ya. Dia di Pulau Sumatera bagian bawah. Teman-teman bisa lihat bagaimana kawasan ini strategis. Dia bisa menjangkau jika mau ke Thailand, makanya wilayahnya sampai ke Thailand karena memang dekat. Terus dia wilayahnya bisa menjangkau sampai ke Myanmar, sampai ke Laos gitu ya. Channel belajarnya ini. Dan untuk ke Sri Lanka dia juga dekat. Nah, dia bisa ke India di sini. Jadi memang jalur laut, jalur semi darat ini juga bisa ditempuh seperti itu. Dan itulah luar biasanya zaman dulu. Jarak yang demikian pun mereka tempuh hanya demi untuk mengembangkan yang namanya pendidikan.
Ini yang untuk menguatkan yang namanya link internasional dari kawasan pendidikan Muara Jambi di Pulau Sumatera. Pada zaman dulu, ingat ya, ini adalah eksis sudah, katakanlah ini dia pesat itu sudah tahun 700 Masehi. Sekarang kita 2025. Berarti ya kita katakanlah abad 21, berarti 1400 tahun yang lalu gitu. Letak dari atau maksudnya zaman dari berkembangnya kawasan pendidikan ini. Luar biasa dan ini kawasannya ya teman-teman, betapa dia sangat strategis. Seperti itu. Sorry. Terus slide selanjutnya, nah saya mau mengajak teman-teman di sini. Saya dari tadi menyebutkan Universitas Nalanda gitu ya. Eh, saya pun juga mikir berarti next gitu ya. Saya mau mengajak teman-teman, kenapa saya buka dengan Muara Jambi dulu? Karena Muara Jambi itu ada di negara kita dekat gitu ya, supaya teman-teman tahu. Nah, sebelum ke Borobudur, berarti minggu depan kemungkinan saya selingi dulu tentang Universitas Nalanda. Ini sebagai salah satu dari 5 universitas besar yang ada di India pada masanya. Seperti itu. Dan saya mau lihatkan sama teman-teman bahwa kecerdasan pembangunan, kecerdasan membaca sumber daya alam itu ada dan dipelajari dan itu turun temurun itu ditularkan. Bayangkan ya, karena kawasannya itu dekat sungai, yang ada adalah tanah, maka bangunannya itu bukan dari batu. Karena sungainya ini beda sama nanti sungai di daerah kawasan yang dekat dengan candi berapi, candi yang aktif mountain gitu ya. Candi-candi yang volcano aktif itu kan menghasilkan batu alam, batu andesit. Makanya Borobudur, kawasan sekitar Jogja, Sleman, Magelang gitu ya, dibangunnya dari batu karena kecerdasan membaca sumber daya alam, onone watu. Tetapi ini akan berbeda sama zamannya Muara Jambi. Muara Jambi lah adanya tanah, adanya kanal-kanal sungai, tanahnya itu lendut gitu ya, tanahnya itu madi, tanahnya itu berlendut. Ya akhirnya dibuatlah Bata Merah. Ini Muara Jambi dan itu diturun ilmu ini mereka meniru dari seniornya, yaitu Universitas Nalanda yang ada di India. Mereka cengkoknya juga dari Bata Merah. Dan ini turun temurun. Lihat ke slide selanjutnya. Karena hubungan pendidikan Muara Jambi, Nalanda sendiri itu kan luas kemana-mana. Ilmunya barnya juga kemana-mana. Ayutthaya Thailand, ini ibu kota kuno Thailand pada zaman dulu. Kalau teman-teman datang ke sana gitu ya, kita juga akan, ya ampun ini kayak kita ke Muara Jambi, kita ke Universitas Nalanda gitu. Sama stylenya Batak Merah, cuma cengkoknya beda ya. Kalau Thailand tuh stylenya tuh tinggi dan begini-beginilah model-model Wiara Thai, Temple Thai itu seperti ini. Gitu. Semoga teman-teman suatu saat bisa berkunjung ke sini ya. Sangat wow gitu. Luar biasa. Dan Anuradhapura Sri Lanka juga. Cengkoknya juga ada kompleks percandian yang bata merah. Dan itu terus turun-temurun dibawa ilmu ini sampai ke agama Buddha pada saat eksis di Indonesia pada masa Kerajaan Majapahit. Situsnya namanya situs Trowulan di Jawa Timur. Jadi suasana nuansanya itu akan sama ya. Kalau teman-teman ya suatu saat nanti gitu ya ada rezeki gitu ya. Teman-teman bisa ke Trowulan, bisa ke Anuradhapura Sri Lanka, Ayutthaya, Muara Jambi dan Universitas Nalanda itu feel-nya ya ampun ini kecerdasan masa lalu yang luar biasa gitu. Sebentar teman-teman izin saya ambil minum. Maaf teman-teman iklan. Nah, jadi luar biasa sekali. Ini saya sampaikan kepada teman-teman supaya teman-teman itu merasakan bahwa kecerdasan membaca sumber daya alam, kecerdasan arsitektur seni itu luar biasa, bahkan itu sudah sejak zaman dulu. Dan teman-teman pernah saya kasih tahu kan,
Mereka kalau bikin tembok bukan hanya batanya selapis, tapi berlapis-lapis kan seperti itu. Itu juga kecerdasan yang luar biasa karena apa? Supaya awet, tahan panas, tahan dingin kan seperti itu. Nah, teman-teman, saya akan langsung ke sini gitu ya. Maksudnya begini, saya mengajak teman-teman mengenalkan sama Muara Jambi bukan sekedar kawasan percandian mati itu bukan, tetapi Muara Jambi ini adalah sisa peninggalan peradaban masa lalu nenek moyang kita tentang kawasan pendidikan. Dan ini berbeda dengan pusat pemerintahan dari Sriwijaya sendiri yang diyakini itu sekarang itu ada di daerah namanya Sipin. Sipin itu apa ya? Kalau teman-teman ke Muara Jambi nanti akan banyak cerita gitu ya dari para tokoh di sana gitu. Daerah Sipin ini diyakini sekarang itu tandanya itu ada dua angsa di kawasan ini. Jadi ada peninggalan, situs peninggalan yang dilambangkan dengan dua angsa. Dan dua angsa ini ternyata diambil dari hewan Buddhis gitu ya. Jadi angsa ini adalah menunjukkan hewan yang penuh makna di dalam dunia Buddhis seperti gajah dan lain-lain. Tetapi Muara Jambi ini lebih suka mengambil angsa ya. Mungkin karena cengkoknya dia adalah kawasan perairan gitu. Karena Muara Jambi kan terletak di pinggir Sungai Batanghari yang luar biasa panjangnya ratusan kilometer gitu ya. Membentang di sepanjang Pulau Sumatera. Lalu mereka mengambil angsa. Dan sampai sekarang kayak Provinsi Jambi itu lambangnya itu adalah dua angsa ini. Yang ternyata itu termotivasi, terinspirasi dari simbol dua angsa di pemerintahannya Sriwijaya. Seperti itu. Nah, kembali ke slide ini. Jadi Muara Jambi ini bukan sekedar kawasan percandian, dia kawasan pendidikan. Maka nilai pendidikan untuk masa kini apa? Saya ingin teman-teman bangga gitu ya bahwa kita punya warisan intelektual Nusantara yang menunjukkan bahwa pendidikan eh, itu telah ada gitu ya. Pendidikan tinggi, riset spiritual gitu ya. Itu telah ada lebih dari 1.000 tahun yang lalu gitu ya. Sudah ada gitu. Makanya ya kita ya harus harus lebih apa ya? Lebih aware lah sama pendidikan tinggi gitu ya. Makanya ya untung ya gitu ya teman-teman akhirnya kita dengan ikatan karma kita bisa bertemu, kita bisa belajar bersama dalam satu ikatan yang namanya disebut sebagai pendidikan tinggi. Kita biar tidak ketinggalan banget sama leluhur-leluhur kita yang dulu juga pernah belajar di Muara Jambi. Lalu inspirasi yang kedua itu adalah bahwa pendidikan itu dilaksanakan secara humanis dan ekologis karena memadukan antara pengetahuan, moralitas, dan keseimbangan alam. Kalau teman-teman nanti pelajari dari Asisi Channel dan channel-channel yang lain, karena Najwa Shihab juga bikin channel tentang Muara Jambi ini yang keren juga gitu. Teman-teman akan tahu bahwa Sungai Batanghari itu kan sungai yang besar sekali, bahkan ujung sama ujung itu nggak kelihatan. Itu benar. Sungainya itu dapat dilalui oleh kapal-kapal tongkang, sekarang kapal tongkang pembawa batu bara. Nah, itu karena sungainya besar, maka untuk menghubungkan Candi Satu dan yang lain, mereka juga mikir. Maka apa yang mereka lakukan? Mereka membuat yang namanya kanal. Kanal itu sungai kecil, yaitu buat ya istilahnya itu apa ya? Irigasi lah, irigasi tapi bisa dilalui kapal-kapal kecil. Sehingga antara kawasan Candi Satu dan yang lain atau kawasan kompleks Kampus Satu dan yang lain itu mereka dulunya itu menggunakan perahu-perahu kecil, perahu-perahu kayu. Nah, itu artinya mereka juga menjaga keseimbangan alam. Karena apa? Dengan sungai yang bersih, bagus gitu ya. Nanti juga akan ada sumber makanan dari situ, akan ada ikan untuk bisa dimakan. Nanti kalau ada sisa makanan, mereka kembalikan ke sungai untuk menjadi bahan makan dari ikan-ikan yang akan kembali mereka makan untuk next day-nya. Jadi itu luar biasa sekali dan prinsipnya pendidikannya itu humanis gitu ya. Jadi pendidikan yang memanusiakan manusia. Lalu moralitas itu menjadi kunci utama dari pendidikan ini. Jadi luar biasa sekali dan ya ini yang apa ya poin pentingnya adalah saya ingin menyampaikan makanya teman-teman yang sudah berada di pendidikan tinggi ya kita perlu
berterima kasih sama karma baik yang mendukung kita sampai di titik ini. Kalau ada kesempatan ya jangan pernah berhenti untuk mengajak orang lain, tetangga, saudara, anak-anak yang lain itu untuk merasakan yang namanya pendidikan tinggi. Lawang dulu di Muara Jambi saja sudah ada 1.000 lebih tahun yang lalu gitu ya. 1.400 tahun yang lalu tepatnya. Lah masa kita sekarang malah tidak merasakan pendidikan tinggi? Kan zamannya bukan semakin naik, tapi malah semakin turun namanya kualitasnya. Kualitas manusianya itu loh teman-teman. Kalau kualitas teknologinya, ya mungkin dulu mereka kemana-mana ke India masih harus naik perahu ya. Sekarang kita bisa naik pesawat terbang. Oke, kita bisa unggul secara mungkin teknologi, tetapi secara pikiran, kualitas pikiran dan spiritual, mungkin kita malah jauh tertinggal sama mereka yang hidup 1.400 tahun yang lalu. Itu nilai pendidikannya. Dan saya mau menyampaikan pada teman-teman ini, kalau teman-teman masuk pakai Google Earth, itu teman-teman akan tahu mengapa kawasan yang berkembang di Pulau Sumatera itu bukan di ujung-ujung Sumatera gitu ya. Kalau di peta itu atas Aceh itu bukan, tetapi malah mereka mencari lembah-lembah sungai. Karena sungai itulah sumber kehidupan. Pertanian bisa dijalankan dengan adanya pertanian maka sumber makanan ada. Kalau ada sumber makanan peradaban bisa dibangun gitu. Jadi itu seperti feeling dan insting dari zaman dulu sejak zaman manusia purba. Teman-teman cek, semua peradaban besar pasti berada di lembah sungai. Nah, begitu pula Kerajaan Sriwijaya termasuk salah satu peninggalannya yaitu kawasan Muara Jambi juga dibangun di dekat-dekat Sungai Muara Jambi. Sorry, Sungai Batanghari itu. Dan ini kawasan Muara Jambi itu ada di sekitar sini. Terus, nah ini kawasan Sipin itu diyakini sebagai pusat pemerintahannya. Nah ini ibu kota Jambi yang sekarang. Ini Jambi yang modern ya teman-teman. Gitu. Lalu saya mau ke slide selanjutnya. Nah ini saya ingin mengajak teman-teman ini kawasannya itu luas sekali. Bahkan satu kabupaten Muaro Jambi. Muaro Jambi itu nama kabupaten. Nah, kawasan percandiannya ini namanya Muara Jambi. Gitu ya. Nah, kawasan Muara Jambi ini luasnya satu kabupaten bahkan lebih. Nah, itu belum dipugar semua. Saya mau menyampaikan fakta yang sebenarnya ya cukup menyedihkan gitu. Teman-teman lihat di titik-titik hitam ini ya. Titik-titik hitam ini sekarang di kawasan Muara Jambi itu menjadi kawasan tambang. Jadi sekitar sungai, daerah-daerah perbukitan di kawasan sini semuanya dikeruk untuk diambil batu baranya. Jadi kawasan Candi sekarang itu kayak rebutan wilayah sama kawasan pertambangan. Dan ini yang sangat menyedihkan karena orang-orang di kawasan sini, penduduk lokal sudah berteriak sama pemerintah sebetulnya. Karena ada banyak aktivis lingkungan, aktivis candi-candi kuno gitu yang bersuara tolong gitu, jangan rusak kawasan candi kami karena ini adalah peninggalan nenek moyang. Jangan kalahkan kami dengan tambang gitu ya, tapi tambang tetap jalan terus. Dan sungai ini ujung sini sampai sini tuh tidak kelihatan loh teman-teman. Jadi kalau kita naik perahu kecil di tengah sungai ini seperti kita itu berada di lautan. Karena ujung sini dan sini itu tidak kelihatan. Itulah besarnya Sungai Batanghari gitu. Dan ini sungai ini bisa dilalui kapal-kapal tongkang pembawa batu bara. Dan teman-teman tahu kapal ini akan langsung ngangkut batu bara ke pelabuhan. Ya itulah manusia, serakahnya manusia dan itu yang menantang untuk pelestarian kawasan dari Muara Jambi. Dan kawasannya itu seperti ini sudah mulai di apa ya, pugar oleh pemerintah dengan dana yang tidak sedikit. Makanya pemugaran itu tidak bisa cepat karena apa? Butuh dana, butuh kepedulian gitu ya. Makanya sudah menghabiskan dana banyak sekali itu juga belum selesai-selesai. Tapi kita sudah beruntung ya, masih ada beberapa candi yang bisa dipugar, bisa direnovasi dan bisa kita lihat sampai sekarang. Dan nanti di Asisi Channel teman-teman akan tahu kebesaran dari kawasan Muara Jambi ini. Terus ini saya sampaikan, saya beruntung juga dapat foto ini dari
websitenya Muara Jambi. Bayangkan teman-teman, dari sungai yang besar tadi, sungai Muara Jambi yang besar, ini itu dibuat kanal-kanal kecil. Nih, kalau teman-teman tahu gitu ya. Eh, ini, sorry, ini tuh dibuat kanal-kanal kecil yang ini menghubungkan antara Candi Satu dan yang lain tuh ada sungai-sungai kecilnya. Nah, gambarannya itu seperti ini. Nah, ini sungai-sungai kecil, sungai buatan manusia untuk ini ya, menghubungkan kawasan yang satu dan yang lain. Dan kanal ini sedang direvitalisasi, sedang akan dihidupkan kembali untuk menghidupkan memori orang-orang Muara Jambi tentang nenek moyang mereka, betapa mereka dulu keren gitu ya. Dan juga untuk wisata tentunya. Dan ya banyaklah nilai yang akan bisa dikenang kembali jika beberapa kanal ini diaktifkan. Sekarang kalau kita ke kawasan Muara Jambi, kita akan tahu ini candi, terus ini ada tanah cekung luas gitu ya. Seperti sungai tapi asat gitu loh. Asat Asat itu kering. Ya karena kanalnya ini tidak terurus. Padahal dulu semua kanal ini terurus dengan baik dan digunakan. Nah, bayangkan ini ya. Ini tuh mereka kalau orang-orang belajar gitu ya, dulu mahasiswanya dari Candi Satu ke yang lain tuh mereka akan naik perahu-perahu seperti ini. Mendayung dengan kayu-kayu kecil seperti itu. Betapa luar biasanya. Alamnya hijau gitu ya. Terus ada banyak hewan, binatang, sayuran yang bisa mudah sekali ditanam untuk mendukung kebutuhan makan mereka. Itu. Terus saya tunjukkan slide selanjutnya itu tentang seni bangunannya, arsitekturnya. Bayangkan bikin sumur dari bata merah saja bisa. Anak kita sekarang bikinnya satu lapis ya airnya berabas gitu ya. Airnya kemana-mana. Nah ini bayangkan cara menata batanya itu sangat unik. Saya kan berkesempatan mengunjungi ini ya. Ini di Candi Kedaton. Itu sumurnya ini memang masih ada. Ini pas airnya membludak sampai ke atas ya. Pas saya ke sana dia agak dalam dan orang-orang yang ke sini itu percaya gitu ya. Di sini ini airnya adalah langsung bisa diminum. Teman-teman tahu kan bagaimana sistem air itu loh. Purit apa sih itu yang ada di iklan-iklan bagaimana itu penyaring air. Penyaring paling alami mereka pasti akan dikasih pasir, batu, bla 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 gitu ya. Dan itu sudah dipelajari orang-orang Muara Jambi. Mengapa batanya itu dipakai untuk membuat sumur? Karena bata ini menjadi penyaring alami dari zat-zat berbahaya dan lain-lain sehingga air di sumur ini aman untuk diminum langsung. Jadi bagi orang-orang yang ke Candi Kedaton ini biasanya juga mereka akan minum airnya, membasuh mukanya, percaya bahwa kita akan mendapatkan blessing gitu ya. Nah gitu. Ya saya pun juga itu ya ikut minum gitu ya, ikut cuci muka di airnya sumur ini. Dan luar biasanya itu susunan batu batanya itu keren, sekeren itu. Cara menatanya keren, ketebalannya keren, prinsip untuk penyaringannya keren. Jadi memang mereka itu luar biasa ya bagi saya ya. Mungkin teman-teman yang zaman sekarang pun tidak kepikiran kalau kita bikin sumur kok dari batu bata toh airnya tidak merembes gitu ya. Itu ya mungkin kita nggak kepikiran ke sana, tapi itulah kerennya. Itu lalu ketebalan bangunan mereka kalau bikin bangunan pasti akan tebal sekali. Ini ini Nalanda teman-teman. Dan itu juga dicontoh di Muara Jambi. Kalau bikin bangunan pasti temboknya tebal sekali. Seperti itu. Dan eh, setelah materi saya ini, saya minta teman-teman melihat YouTube-nya dari Asisi Channel. Linknya saya akan kirim kepada teman-teman. Sebenarnya tentang Muara Jambi ada dua channel. Channel satu dan channel dua. Tapi hari ini kayaknya teman-teman cukup melihat satu channel saja. Waktunya sudah habis. Lalu tugasnya nggak harus selesai di siang ini. Boleh sampai nanti malam. Tolong teman-teman buat Reels. Nanti di-upload di Instagram atau Facebook masing-masing di tag ke minimal 5 teman, syukur teman yang tidak ada di kampus kita gitu ya. Jadi kita untuk mewartakan kebesaran dari pusat pendidikan Muara Jambi ini. Jadi tolong reelsnya yang diangkat Muara Jambi bukan hanya sekedar kompleks candi, tetapi ini adalah kawasan pendidikan masa lalu yang sudah luar biasa. Gitu. Nanti link dari reels masing-masing mahasiswa dikirim ke grup. Saya ingin melihat dan saya pasti akan like semua reels dari teman-teman. Gitu. Jadi hari ini
setelah menyaksikan paparan singkat dari saya, tambah melihat YouTube Asisi Channel, tugasnya bikin Reels. Itu ya teman-teman, pertemuan hari ini terima kasih, terus semangat dan mari kita apa ya, cheers up gitu ya. Cheers up itu adalah kita berbagi ya pada cerita kejayaan pendidikan masa lampau yang sudah sangat luar biasa dan semoga kita terus bisa meneladani semangat pendidikan tersebut. Demikian, terima kasih. Selamat siang, Nak Mau Budaya.